Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama seperti hari-hari sebelumnya, hari ini kita akan membahas sedikit tentang COVID-19 dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim. Nah, selama quarantine day ini, teman-teman pada ngapain sih? Aja. Ada yang di rumah aja, ada yang bantuin orang tuanya, ya. Ada yang kumpul-kumpul sama keluarganya yang biasanya nggak pernah kumpul. Nah, teman-teman ada yang pernah dengar tentang kata taun? Belum ya. Jadi taun itu digunakan untuk menyebut sebuah penyakit yang menyerang masyarakat secara umum di suatu daerah tertentu. Jadi taun itu sebuah wabah penyakit. Di dalam Islam, wabah atau taun tertentu diyakini sebagai azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang memilih jalan kerusakan. Mereka yang sering berbuat kerusakan di muka bumi, yang sering berbuat maksiat. Sedangkan taun yang menimpa orang yang beriman diyakini sebagai rahmat, sebagaimana tercantum di dalam sebuah hadis. حدثنا إسحاق أخبرنا حبان حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abil Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi bagi orang yang beriman, wabah ini seharusnya menjadi rahmat, karena dengan wabah ini kita bisa jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan wabah ini Allah menunjukkan kekuatannya gitu, kekuatan kasih sayangnya melindungi kita dari segala kerusakan yang diperbuat oleh manusia. Menunjukkan kekuatan Allah bahwa kita tuh sebagai manusia lemah gitu, nggak ada apa-apanya. Kita yang sering kali berbuat sombong gitu. Nah, dengan adanya wabah ini, kita jadi tahu kapasitas diri kita sebagai seorang hamba, bahwa kita tuh lemah. Sehingga kita sadar akan identitas kita sebagai makhluk ciptaannya. Adanya COVID-19 ini, kita bisa berkumpul dengan keluarga, bersama-sama mengisi waktu dengan hal-hal positif dan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Di dalam Islam juga terdapat hadis yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam orang yang mati syahid. Sebagaimana bunyi hadisnya, Hadatsani Zuhair bin Harb Hadatsana Jarir an Suhail an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna syahida fikum qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid qala inna syuhada'a ummati iza laqalilun
Qalu faman hum ya Rasulullah? Qala man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid wa man mata fit ta'uni fahuwa syahid wa man mata fil batni fahuwa syahid wal ghariqu syahid. Rawahul Muslim. Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang itulah yang syahid ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Mereka bertanya, lalu siapa saja mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang mati karena tertimpa ta'un pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Dan diperjelas dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, Hadatsana Hamid bin Umar Bakrawi, hadatsana Abdul Wahid ya'ni ibn Ziyad, hadatsana Asim an Hafsah binti Sirin qalat qala li Anas bin Malik bima mata Yahya bin Abi Amrah qalat qultu bit-ta'un qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu syahadatu likulli muslim. Rawahu Muslim. Kepada kami Hamid bin Umar al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim dari Hafsah binti Sirin, ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amrah meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. ya jadi teman-teman tahu kan sampai saat ini tuh sudah banyak sekali gitu korban yang berjatuhan, sudah banyak sekali tenaga medis yang gugur saat menjalankan tugasnya. Di beberapa daerah juga ya, pernah kan teman-teman mendengar berita bahwa ada beberapa daerah yang menolak jenazah korban COVID-19 untuk dimakamkan di daerahnya. Sebenarnya hal ini tuh karena kurangnya edukasi tentang wabah ini gitu. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa orang yang meninggal karena wabah ini termasuk ke dalam orang-orang yang syahid. Kalau gitu enak dong mati syahid gitu kan. Ya nggak gitu juga gitu konsepnya. Sebab bila kita menularkan penyakit itu kepada orang lain, itu kan termasuk ke dalam zolim gitu. Jadi kita juga tetap harus waspada. Nah, bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim untuk menyikapi wabah ini? Yang pertama itu tetap bertawakal kepada Allah. Ya, karena semua ini atas kehendak Allah, kekuasaan Allah yang bisa memberikan kesembuhan, yang bisa memberikan kesehatan kepada kita, itu atas kehendak Allah. Jadi kita harus sering berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua itu tetap berikhtiar. Banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan, seperti melakukan antisipasi, seperti menggunakan masker, social distancing atau menjaga jarak, sering mencuci tangan ketika setelah memegang benda. Nah, itu tuh ada sebuah bentuk ikhtiar, atau bagi orang-orang yang mampu, dia bisa mencari obat atau vaksin dari virus ini. Yang ketiga yaitu bersabar. Sebagaimana perkataan Ibnu Sina, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Yang keempat, yakin bahwa tidak ada satupun yang di muka bumi ini
di luar kuasa dan di luar kekuasaan Allah. Jadi apa yang terjadi kepada kita, apa yang menimpa saat ini itu tuh adalah kehendak Allah, itu udah takdir dari Allah. Jadi bagi saudara-saudara kita yang terpapar sakit, mari kita sama-sama doakan semoga Allah beri kesembuhan bagi orang-orang mukmin yang telah Allah panggil karena wabah ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai orang yang mati syahid. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.